Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, Bang Aswar. Malam, Abang, kita langsung ye, mulai ya. Ijas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, sobat sesama. Kayaknya kita nggak usah dulu sapa-sapa siapa yang baru ya. Anggap aja udah orang lama ini ya semuanya. Iya Bang ya. Oke, yang baru. Ya, iya kita hemat waktu. Langsung aja ya Bang. Malam ini Oke. kita mau bahas tentang ini, yang nilai korban itu loh Bang. Oh Kalau nggak ya, salah nilai korban itu di salah satu transendensi pas waktu MTLOC sih aku dengar kemarin itu Bang. Kalau nggak salah ya ada salah satu lagi di transendensi eh, bahas tentang nilai korban. Jadi em, pengalaman buruk di masa lalu itu bisa dijadikan eh, bernilai di masa sekarang dengan apa ya, mengambil konteks baru gitu ya Bang ya, rekontekstual gitu. Nah, ini kalau misalnya kita mengalami sendiri, tapi misalnya kayak tadi aku ceritakan itu posisinya ada anggota keluarga yang maksudnya anak-anak kita sendiri gitu melihat kondisi keluarganya kayaknya kok dia kayak mengingkari kenyataan yang udah ada, mestinya nggak sama ayah, mestinya sama orang lain itu bisa bahagia gitu. Jadi seolah-olah sama orang lain itu ada kemungkinan bisa bahagia lebih baik kayak gitu Bang. Jadi kan eh, sebenarnya itu kayak ada pengingkaran kenyataan kan di situ. Aku lupa Bang, dulu dulu waktu pas di kelas tadabbur itu ada ayat yang menyatakan kalau kita berandai-andai gitu dari kenyataan yang udah kita alamin itu sebenarnya masuk dosa besar ya gitu. Cuman kalau lewat langsung dijelaskan ke situ ke anak aku si Hasni ini kayaknya nggak 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 masuk ya, karena kayaknya nggak masuk di ininya, maksudnya kita bukan bahas nilai agamanya ya, tapi lebih ke kesadarannya untuk jalanin hidup ke depannya ini pakai pakai apa konteks barunya itu bahwa yang udah terjadi terjadi, tapi kita ambil nilainya gitu loh Bang. Gimana yang jelasin ya? aku aku bingung jelasinnya gimana Bang. Kita bahas itu aja ya Bang ya. oke, Iya, ayo ayo ayo. oke. Ini aku ajak Bismillahirrahmanirrahim. dia Bang, Abang. Aku ajak dia masuk Oke. sini. Apa? Halo, Ngedengerin. Hasni. Mm-mm. Namanya aku suruh tadi pakai nama Zivilia aja gitu, Zivilia. Halo, Ada Sivilia. namanya itu. Kan dia namanya Hasni Zivilia Nur Ashifa. Ya, oke, saya kasih nama Hasni aja ya. Hasni aja ya, ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. malam. Ini saya sapa-sapa dulu ya peserta sesama. Ini ada Hasni ya, ada Hasni. Kemudian ada Bang Ardi. Halo Ardi, apa kabar? Ini kemudian ada Nova ya, Alia Putri Nova dari situ Bondo ya. Kemudian ada Kak Ida dari BSD. Kemudian ada Desi dari Palembang, ada Didi, ada Kak Susana, ada Pak Eko dari Wonogiri, ada apalagi ada Faizin, ada Bu Hermaini, ada Imam MYD, halo Mam. Ada Kintan, ya ada Kintan Wardani dari Banjar lah ya. Ada Koko juga, kemudian ada Mbak Oni. Oke, itu aja dulu. Uh, Pertama-tama gini, mari kita pahami konteksnya dulu ya. Pahami konteksnya. Oh, ada yang awal MK dulu ya wes lah. Aku belum, kalau saya belum sampai ke sana gitu ya. Belum sampai ngurusin politik nasional. Nah, masih ngurusin LOC.
Jadi itu gini, kita asumsinya tuh kan dari dimensi kelima ya. Jadi kita ngomongin nilai korban itu. Kalau dimensi keempat paling nilai korbannya ya nilai hukum gitu. Nilai hukumnya kan. Tapi kan gini, kalau dari dimensi kelima itu kan diri itu dia sudah bukan orang lagi gitu. Jadi penting untuk selalu membedakan antara diri dan orang gitu. Ini beda. Tetapi kemudian tuh apa ya? Jadi diri dan orang tuh beda. Sekaligus bisa sama, tapi kita mau lihat bedanya dulu. Karena nanti kenapa harus dibedakan dulu? Karena pada awalnya itu diri kita itu diorangkan. Pada awalnya diri itu diorangkan. Setelah diorangkan, lalu kita akhirnya mengorangkan diri kita sendiri. Mengorangkan dirinya sendiri. Awalnya itu. Akibatnya adalah potensi diri atau ruh itu banyak yang tereduksi. Yang awalnya dia spirit, akhirnya menjadi materi gitu. Akhirnya tuh kalau dalam istilahnya Suryo Mataram itu, diri itu kecemplung gagasan sebagai orang, diri itu kecemplung rogo gitu. Istilah Suryo Mataram itu ada istilah kecemplung. Jadi ruh itu pada akhirnya bisa kecemplung gagasan. Ya ini yang dimensi 4. Diri itu kemudian kecemplung raga yang dimensi ketiga. Jadi atau mungkin kita bisa sebut kecemplung gagasan yang rasional dimensi keempat. Dimensi ketiga itu kan bisa juga disebut lower mind, gagasannya, egoisme. Seperti itu. Nah, jadi harus dibebaskan dulu ketidaksadaran bahwa diri itu bukan orang. Gimana sih diri yang bukan orang itu? Diri yang bukan orang itu pada akhirnya adalah diri yang bisa ketemu orang. Istilahnya Surya Mataram itu kepetuk wong. Aku kepetuk wong. Diri yang bertemu dengan orang. Jadi diri itu bisa bertemu dengan orang yang namanya Aswar. Bisa bertemu dengan orang yang namanya Hasni. Bisa bertemu dengan orang yang namanya Sani. Itu dimensi kelima begitu. Ketika diri itu bertemu orang, nah nanti orang ini, nanti diri itu punya pengalaman penderitaan pada orang gitu. Nah itu di situ nanti diri itu penderitaan itu akan diberi nilai korban, nilai penderitaan gitu. Itu yang konteksnya kan gitu kemarin. Jadi mestinya selalu tiap hari itu kita ketemu diri itu harus selalu ketemu orang. Baik orang yang namanya Aswar maupun orang yang namanya siapapun gitu. Dan diri itu nggak usah mikir, nggak usah mikir, langsung tahu apa yang terjadi pada orang gitu. Bahwa oh orang ini itu masih tergantung pada orang lain loh. Langsung tahu itu.
Ya kan? Langsung tahu. Jadi nggak usah pakai teori, itu langsung kepetuk uang gitu. Diri itu ketemu orang yang saldonya 10.000, ya ketemu. Rasanya gimana? Jadi orang yang saldonya 10.000 itu tinggal catat. Ruh itu, diri itu nyatat. Nyatat rasa orang itu. Nyatat pikiran-pikiran orang. Nyatat perasaannya. Nyatat keinginan orang. Gitu aja tiap hari gitu. Pasti tahu nilai korban pada orang itu gitu. Kalau misalnya orang itu saldonya hanya 100.000, mestinya dirinya itu tahu bahwa orang yang saldonya 100.000 itu dia enggak bisa mengakses apapun di sosial gitu. Itu enggak usah baca jurnal, mati rasa dirinya. Kalau kayak gitu aja kok harus baca jurnal, harus sekolah psikologi. Itu mati aja. Kalau untuk mengetahui orang kok harus sekolah psikologi, itu kamu mati aja. Enggak blas gitu. Karena itu langsung. Karena itu langsung. Nggak usah pakai teori. Ya, tuh. Jadi sebenarnya itu jurusan psikologi itu ya penting nggak penting. Karena kamu diri itu selalu bisa ketemu langsung dengan orang. Kok kamu harus pakai teori macam-macam, itu kecemplung gagasan lagi. Tapi bukan berarti mengentengkan jurusan psikologi, cuman maksudnya itu tanpa belajar ilmu psikologi pun tuh kamu secara alamiah bisa ketemu orang gitu. Bisa ketemu orang dan tahu apa yang dialami orang pada keadaan tertentu. Asal jangan kecemplung gagasan aja gitu. Kamu tahu rasa orang yang saldonya 1 juta, tinggalnya di Pondok Indah, kamu tahu itu. Kamu tahu rasanya. Nggak usah lihat jurnal, nggak usah. Kenapa? Karena diri hadir pada orang dan mengalami langsung rasa orang itu. Jadi diri itu langsung tahu nilai korban pada orang itu. Itu kira-kira. Diri itu langsung tahu. Diri itu langsung tahu rasa orang yang namanya Sani, yang ngurus anak 5 orang setiap hari, tanpa tunjangan 1 bulan 20 juta. Diri itu tahu rasanya orang yang namanya Sani. Nggak usah ke dukun. Kun, gimana rasa orang ini? Itu kamu mati rasa. Kamu harusnya lebih tahu, ngapain ke dukun. Ngapain? Dirimu harusnya lebih tahu. Kenapa? Dia hadir langsung kok. Hadir langsung. Gitu. Hadir langsung. Dan tidak ada yang bisa mengetahui itu secara langsung. Meskipun tuh ahli micro expression, ahli apa enggak. Diri jauh lebih tahu dari itu semua. Kenapa? Hadir langsung. Bisa merasakan getaran saraf orang itu. Bisa merasakan bulu kuduk orang itu. Bisa merasakan saraf matanya, saraf bahkan otot-otot dalamannya itu. Diri itu bisa merasakan itu. Bisa merasakan hangat tubuhnya orang itu sekaligus. Jadi ngapain tanya orang tentang rasa dirimu gitu. Akhirnya kalau kamu masuk lagi ke orang, dirimu kecemplung gagasan orang. Oh, kamu itu tipenya X. Tipe X-nya ini jodohnya Y. Kecemplung gagasan kamu. Kamu itu kelahirannya tahun gajah. Tahun emprit. Namun nasibmu gini, kecemplung gagasan. Ya, dong. Kamu itu tipe kepribadiannya Y. Nggak boleh makan sayur bayam, nanti kayak Popeye. Kecemplung gagasan kamu. jadi ruh yang merdeka, yang harusnya bisa musyahadah pada Allah,
malah kecemplung gagasan di bumi, nggak bisa balik. Nggak bisa balik. Kecemplung gagasan. Nah itulah kemudian orang semacam Hawking itu melihat bahwa edukasi kesehatan itu dilematis. Ya memang bagus, tapi sekaligus ruh itu kecemplung gagasan tentang kesehatan. Yang itu sekaligus mengikat ruh itu menjadi orang. Nah itu baca di buku Healing and Recovery. Healing and Recovery gitu. Jadi yang diperlukan itu adalah membebaskan diri dari orang, lalu catat. Jadi pada akhirnya ruh itu hanya mungut buah dari jagat orang yang namanya sani. Mungut apa ya? Mungut kalau Surya Mataram itu dia pakai istilah tukulan jagat, di dalam jagatnya diri itu. Ya kan? Tiap hari kerjanya itu, nggak usah mikir. Nggak usah mikir. Mikir itu kalau kamu nulis buku. Kalau hanya untuk bersaksi pada orang, nggak usah sekolah. Bapak saya aja buta huruf bisa. Nggak butuh keterampilan. Kalau mau bersaksi itu nggak butuh. Nggak butuh ilmu tinggi-tinggi. Yang penting bisa membedakan mana diri, mana orang. Jadi diri itu bisa tahu rasanya, rasa sakitnya orang yang dengkulnya nyeri karena asam urat. Gitu. Dengan kata lain, ilmu-ilmu, gagasan-gagasan itu menjadi hijab bagi diri untuk ketemu orang. Gitu. Gitu aja bisa auto kaya, ya lain. Dirinya itu mau nggak mengkayakan orang itu. Jadi coba dilatih 3 bulan tuh bersaksi aja tiap hari pada orang. Bersaksi aja pada orang. Itu langsung kebuka mata spiritu, apa? Mata ruhaninya itu kebuka, kupingnya itu kebuka. Cuma memang kan untuk kayak begitu jadi sulit sekarang ini. Kenapa? Orang sudah kecemplung gagasan tentang segala hal, termasuk tentang diri ini, itu gagasannya banyak sekali. Gagasan tentang ini, gagasan tentang itu. Enggak. Itu malah jadi hijab sendiri gitu. Nah, untuk bisa membedakan antara diri dengan orang itu, pakai pertanyaan, sesungguhnya diriku ini apa? Tapi tanyakan ke diri sendiri. Jawabannya apa ya? Yang ketemu orang. Diriku itu adalah yang selalu ketemu orang. Yang selalu ketemu langsung orang. Itu namanya diri itu yang menyaksikan langsung orang itu. Kalau kamu nggak ketemu orang langsung, pikiran orang, nggak ketemu perasaan orang, nggak ketemu keinginan orang, itu kamu masih muter-muter, kecemplung gagasan. Masih mikir. Masih mikir. Seperti itu. Jadi diri yang kecemplung orang, itulah yang saya maksud sebagai es kecil. Diri yang kecemplung orang, itulah yang saya maksud es kecil. Gitu. Diri yang kepetuk uang, yang bisa ketemu orang tanpa sebagai orang, yaitu namanya makom dirinya es besar. Begitu. Kalau nggak bisa itu, kalau nggak bisa di sini,
Itu enggak kemana-mana dia. Kemana-mana. Jadi coba pungutin saja. Pungutin saja rasa pada orang itu. Rasa pikirannya, rasa perasaannya, rasa karepnya, keinginannya. Pungut, tulis sendiri. Tulis. Nggak usah disimpulkan, nggak usah dianalisis. Seapa adanya temuan itu. Itu aja tulis. Biar terbiasa, nyawang, biar terbiasa menjadi diri. Pada akhirnya, ya tangan itu yang menggunakan diri itu. Seperti itu. Dan itu enggak perlu teori, enggak ada teori sama sekali. Justru ruwet. Seperti itu. Jadi setelah diri itu bisa ke petuwong, bisa ketemu orang, langsung, nggak lewat teori. Itu nanti diri berarti sudah hadir pada orang. Ya, ada. Jadi pertanyaan what am I itu sudah selesai. What am I? Aku sudah bisa membedakan mana orang, mana aku. Yang punya karep itu orang. Yang punya karep itu orang. Kemudian kalau diri itu sudah hadir, sudah hidup, tanpa kecemplung gagasan apapun, lalu kemudian kan diri itu merasakan pengalaman orang tanpa menjadi sebagai orang. Diri merasakan pengalaman orang tanpa menjadi sebagai orang. Akhirnya diri itu tahu pada posisi-posisi seperti apa orang itu bisa menderita. Saldonya segini, oh menderita dia. Lalu diri itu harus niat. Hadirmu itu untuk apa? Untuk membebaskan orang itu dari posisi itu, dari ketertinggalannya. Ketertinggalan budaya, ketertinggalan saldo, mestinya begitu. Lalu tiap hari diri itu hadir untuk belajar bagaimana membawa orang itu sampai pada posisi yang baru. Jadi nggak otomatis jadi kaya, Mas Imam. Diri itu harus belajar pada orang agar orang itu sampai pada posisi yang baru, yang sesedikit mungkin penderitaannya. Ini belum ngapa-ngapain, bisa kaya nggak ini Bang? Ntar dulu. Itu kedukun itu begitu itu. Jadi pada akhirnya diri itu hadir pada orang untuk sinau, untuk belajar, untuk alim. Untuk alim. Pasti alim diri itu. Jadi penderitaan itu jalan untuk alim. Belajar. Bukan nunggu-nunggu rezeki hasil weton. Ya, belajar. Jadi diri itu alim. Bukan kemudian tuh nyuruh Tuhan ngerjain PR-mu. Orang itu enggak. Kamu belajar, ya Allah, saya mau belajar. Syukuri peluang belajar itu. Hadir dan langsung belajar pada orang. Di situ nanti diri akan lebih banyak membutuhkan Tuhan, bukan yang lain gitu. Ketika diri itu niat untuk belajar membebaskan diri, pasti diri itu butuh robnya. Karena tidak ada yang bisa membantu diri kecuali robnya gitu. Karena diri bukan orang. Diri nggak akan berharap pada orang untuk membebaskan orang ini, enggak. Ngapain? Malu-maluin diri aja. Kan gitu. Diri pasti butuh rob itu.
mau nggak mau. Nah, dari situ nanti bisa naik lagi syahadat. Saya mau syahadat dulu ke Robku. Biar apa? Biar kalau ada apa-apa, cepat kembali aku ke Rob gitu. Gitu. Jadi diri yang sadar pada orang itu dekat dia dengan sudah dekat pasti butuh Tuhan ya. Karena nggak ada yang bisa membantunya kecuali Robnya gitu. Pasti diri itu la haula wala quwata. Gimana membebaskan orang ini coba? Disitulah diri itu mengalami evolusi. Dia kemudian tumbuh pengetahuannya pada orang, tumbuh juga pengetahuannya pada kehadiran Tuhan gitu. Jadi kehadiran Tuhan itu nyata bagi diri. Kenapa? Nyata karena diri bisa bertambah pengetahuannya dalam membebaskan orang. Sebelumnya nggak ngerti diri itu. Kalau ngerti mah langsung selesai masalah orang itu. Kan bertahap, gradual. Gradual. Nanti pada akhirnya diri itu, oh iya ya, saya ini dididik oleh Robku gitu. Secara gradual untuk membebaskan orang ini dari posisi dunia gitu. Begitu kira-kira. Dulu malam ini, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Aswar. Kayaknya ini lagi Ye. menjawab pertanyaanku Waalaikumsalam yang kemarin warahmatullahi itu Bang ya, wabarakatuh. untuk penyaksian syahadat. Ya, makasih Bang Aswar. Makasih teman-teman, sobat sesama. Jadi memang singkat ya, tapi apa ngena ya apa yang dimaksud dengan nilai korban tadi. Mudah-mudahan nanti ada cepat dapat rekamannya bisa diulang-ulang lagi. Ya Mas Cem, thank you Mas Cem, thank you Pak Jokowi semuanya.